selamat datang di kelas Ibu Rahma. Halo anak-anak semuanya, gimana kabarnya hari ini? Baik ya? Materi kita hari ini adalah mengenal jenis-jenis lingkungan biotik. Pertama-tama kita harus tahu dulu, apa sih itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang mengelilingi seseorang secara langsung atau tidak langsung dan mempengaruhi kehidupan seseorang. Jadi bisa disebut juga lingkungan itu tergantung dengan ada di mana kita. Jadi kalau misalkan kita sedang belajar di sekolah, berarti itu kita berada di lingkungan sekolah. Sekarang coba amati gambar di samping ya. Gambar di atas itu adalah gambar lingkungan rumah. Lingkungan itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah lingkungan biotik. Lingkungan biotik ini terdiri atas makhluk-makhluk hidup. Sedangkan yang kedua adalah lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik itu terdiri atas benda-benda mati. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang dibentuk oleh komponen-komponen makhluk hidup dan berwujud makhluk hidup. Lingkungan biotik terdiri atas makhluk hidup. Yang pertama contohnya adalah manusia, hewan, yang terakhir adalah tumbuhan. Sedangkan kalau abiotik itu terdiri atas benda-benda mati. Contohnya adalah batu, tanah, dan air. Coba setelah ini sebutkan apa saja sih komponen biotik dan abiotik yang ada pada gambar setelah ini ya. Pada gambar ini itu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Coba kalian cari ya. Nah, jadi komponen biotik dan abiotik yang ada pada gambar di samping adalah yang pertama, komponen biotiknya itu ada peternak, burung, domba, dan ayam. Lalu komponen abiotiknya yaitu rumah, pagar, ayunan, ember, dan tanah. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu saling membutuhkan untuk kelangsungan hidupnya loh. Kenapa ya kira-kira? Di sini ibu punya beberapa contoh kenapa manusia, hewan, dan tumbuhan itu saling membutuhkan. Coba diperhatikan ya. Gambar yang pertama itu ada gambar manusia yang sedang membajak sawah dengan kerbau. Karena pada zaman dahulu itu belum ada traktor atau mesin untuk membajak sawah. Jadi manusia membutuhkan bantuan kerbau untuk membajak sawah. Lalu gambar kedua ada gambar pohon. Apa sih gunanya pohon untuk manusia? Kenapa manusia membutuhkan tumbuhan? Karena tumbuhan dapat menyaring karbon dioksida atau CO2 lalu menghasilkan oksigen atau O2 yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Pada gambar ketiga ada bunga dan lebah. Tumbuhan juga membutuhkan hewan untuk membantu proses penyerbukan agar tumbuhan dapat berkembang biak dengan baik. Nah, pada gambar terakhir itu, di gambar nomor 4, tumbuhan memerlukan hewan untuk membantu menjaga kesuburan tanaman. Gimana caranya? Caranya, kotoran hewan itu digunakan untuk menjadi pupuk tanaman. Nah, sekarang adalah contoh lingkungan biotik. Komponen lingkungan biotik itu ada 3. Apa aja ya? Yang pertama itu ada danau, yang kedua sungai, dan yang terakhir adalah gunung. Apakah laut juga termasuk lingkungan biotik? Jawabannya, laut juga termasuk ke lingkungan biotik karena di laut itu terdapat makhluk hidup yang saling membutuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Komponen rangkaian biotik itu ada 3. Yang pertama ada produsen, kedua konsumen, dan yang terakhir adalah pengurai. Produsen itu organisme yang dapat memproduksi dan menyiapkan makanannya sendiri. Sedangkan konsumen adalah organisme
yang bergantung pada makhluk hidup lain karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Selanjutnya adalah pengurai. Pengurai itu organisme yang tugasnya menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Dibagi menjadi berapa ya rantai makanan itu? Yang pertama, rantai makanan karnivora, yaitu herbivora dimangsa oleh si karnivora. Contohnya, kelinci dimakan oleh ular, lalu ular dimakan oleh elang. Yang kedua, rantai makanan saprofit, yaitu penguraian organisme mati oleh organisme saprofit atau pengurai. Contohnya, elang mati lalu diuraikan oleh bakteri, bisa juga dengan jamur atau cacing atau organisme saprofit lainnya. Ketiga, rantai makanan parasit, yaitu organisme yang hidup dengan cara merugikan organisme lainnya. Ciri khas dari rantai makanan ini adalah terdapat organisme kecil yang memangsa organisme besar. Contohnya, tumbuhan yang ditempeli oleh inang. Lama-kelamaan, tumbuhan akan mati karena semua nutrisinya diserap oleh inang. Contoh yang kedua adalah manusia dengan kutu. Kenapa bisa dibilang merugikan? Karena manusia akan merasakan gatal dan tidak nyaman, sedangkan kutu bisa berkembang biak dan mendapatkan makanan. Selanjutnya, dua tipe dasar rantai makanan. Yang pertama itu rantai makanan herbivora, yaitu rumput dimakan oleh belalang, lalu belalang dimakan oleh burung, dan burung dimakan oleh ular, dan seterusnya. Sedangkan yang kedua rantai makanan detritus. Di situ contohnya daun kering yang diuraikan oleh cacing, lalu cacing dimakan ayam, kemudian ayam diolah menjadi makanan manusia. Contoh rantai makanan yang ada di sawah dimulai dari padi yang dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, lalu ular dimakan oleh elang, dan jika elang mati, maka elang akan dimakan atau diuraikan oleh cacing atau organisme pengurai lainnya. Pembahasan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di kelas Ibu Rahma selanjutnya.